Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kawan-kawan semuanya. Di video kali ini saya mau bilang kalau saya anti politik. Ancur kalau tidak peduli politik. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi bukan bermaksud kalau saya ini tidak mau tahu tentang politik atau mengajak kawan-kawan untuk tidak peduli. Tapi malah sebaliknya, saya mau ingatkan bahwasanya betul hancur dan bahkan kacau hidup kita kalau kita tidak mau peduli terhadap politik. Mengapa seperti itu? Nah, karena bagaimanapun pemimpin yang terpilih itu akan mempengaruhi hidup kita, sadar atau tidak. Nah, jadi kan politik itu apapun yang berhubungan dengan pemerintahan lah, kalau kita istilahkan ya. Jadi namanya suatu negara, suatu tempat, ada pemimpin, ada rakyat. Jadi pemimpin itu yang mengatur rakyat. Dan ini suatu keniscayaan. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, idza kana salasah fi safar falyu'ammin ahadahu. Kalau ada 3 orang dalam perjalanan, harus ada yang memimpin. Dalam perjalanan aja ada yang memimpin, ada supirnya. Bahkan dalam dunia preman pun ada bosnya. Untuk mencapai kejahatan mereka itu ada bosnya. Apalagi dalam kita berhidup bermasyarakat, kita pasti punya tujuan hidup ya kan, biar kita selamat bahagia dunia akhirat. Maka perlu ada pemimpin yang menata kehidupan di suatu daerah itu supaya berjalan dengan baik. Nah, maka kalau kita nggak peduli terhadap siapa pemimpinnya, ya kacaulah hidup kita. Makin banyak nanti kezaliman yang terjadi, makin banyak ketidakadilan, makin susah kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dari awal kita tidak peduli siapa pemimpinnya. Jadi kebutuhan, misalnya kita bekerja, dapat uang, kita beli kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu harganya naik terus, akhirnya habislah duit kita belanja. Nah, itu semua gara-gara apa? Ada gara-gara pemimpinnya juga. Ketika kita melihat ketidakadilan, misalnya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, sering terjadi perampokan, pelecehan. Siapa yang bisa mencegah semua itu? Pemimpin yang membuat aturan. Saya mungkin sebagai orang yang berdakwah hanya cuma bisa mungkin saya bisa memberi sedikit pengaruh, tapi tidak sekuat pemimpin ya. Mungkin sebagai pendakwah ya kita mengingatkan masyarakat melalui apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi pengaruh pemimpin itu lebih perannya itu lebih kuat. Gara-gara tanda tangan dia, maka perampokan, pelecehan, ketidakadilan itu bisa hilang seketika, ya kan? Tiba-tiba, ini harus setiap kampung harus ada 10 polisi, 10 orang yang mengamankan biar hilang perampokannya misalnya. Tapi kalau saya sebagai yang berdakwah tidak bisa melakukan hal tersebut. Itu pun ini harga-harga yang mahal, dicari sumber masalahnya di mana, kemudian melalui ucapan perintah pemimpin itu bisa juga berubah gitu. Artinya peran pemimpin itu sangat kuat. Nah, kalau pemimpin yang nggak memikir nasib-nasib rakyatnya, dia malah mengenyangkan perutnya sendiri, membiarkan ketidakadilan itu terjadi, ya maka bisa kacau kehidupan itu. Dan itu ujung-ujungnya salah kita juga yang tidak peduli terhadap siapa yang memimpin. Kita tidak memilih pemimpin yang baik, atau kita biarkan aja orang yang zalim itu memimpin. Maka disinilah saya mengajak kawan-kawan, ayo kita betul-betul peduli siapa pemimpin yang baik untuk kita, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang pantas untuk menjaga keadilan, menghilangkan ketidakadilan. Terus pertanyaannya, bagaimana pemimpin yang baik itu? Gimana kriterianya? Gimana kalau misalnya nggak ada yang baik di antara nama-nama caleg gitu misalnya di kotak suara? Bagaimana kalau saya golput aja lah, nggak usah mimpin gitu? Nggak usah mimpin, nggak usah memilih, kan? Karena nggak ada yang baik ini menurut saya. Nah, insya Allah akan saya bahas di video-video berikutnya. Pantau terus, insya Allah di beberapa video ini saya akan bahas tentang apa yang berhubungan dengan politik menurut kacamata Islam. Itu saja, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.